got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tanri Pertiwi dengan NPM 200-264 prodi akuntansi semester 6 kelas pagi. Di sini saya akan membuat lagi video pembelajaran tentang akuntansi pemerintahan untuk memenuhi tugas individu saya pada mata kuliah akuntansi pemerintah. Sebelumnya saya sudah membahas bab 1 tentang latar belakang akuntansi pemerintah, pengertian akuntansi pemerintahan, terus ada karakteristik akuntansi pemerintah, dan yang terakhir itu ruang lingkup akuntansi pemerintah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang pencatatan keuangan negara. Referensi dari materi saya ambil dari salah satu buku akuntansi pemerintah ini yang penulisnya itu Bapak Syarizal Hidayat, SEMAK, yaitu dosen saya sendiri pada mata kuliah akuntansi pemerintah. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang pencatatan keuangan negara. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan menggantikan akuntansi peninggalan Belanda. Undang-undang mengenai keuangan negara tersebut menjadi salah satu pedoman yang cukup penting guna perkembangan dunia akuntansi pemerintahan di Indonesia. Akuntansi dengan basis kas memang memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami, karena praktis dan tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan mengerjakannya. Akuntansi berbasis kas ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan karena informasi mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran dan juga aset dan kewajiban tidak tersaji dengan maksimal. Keuangan negara tentu saja harus menyajikan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan juga neraca yang tersaji dengan lengkap. Dan untuk meminimalisir kelemahan di sektor akuntansi tersebut, maka peraturan yang baru dikeluarkan guna menerapkan akuntansi dengan basis akrual di setiap instansi pemerintah, baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengakuan dan juga pengukuran pendapatan belanja dengan basis akrual bisa dilaksanakan paling lambat selama 5 tahun. Dan dalam jangka waktu 5 tahun tersebut sejak terbitnya undang-undang, maka pemerintah harus menggunakan akuntansi dengan basis akrual. Yang B atau yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang keuangan negara. Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara yang mempunyai arti cukup luas, yaitu pengurusan keuangan negara yang juga manajemen keuangan negara. Sementara untuk arti sempit dari keuangan negara ini yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan juga tata usaha negara. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yaitu terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama itu ada objek, yaitu semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan dan kegiatan moneter, fiskal, hingga kekayaan negara yang dikelola dan dipisahkan. Yang kedua itu ada subjek. Subjek yaitu keuangan negara yang terdiri dari semua objek yang dikuasai oleh negara, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara. Yang ketiga itu ada proses. Proses dari keuangan negara adalah semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,
dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Dan yang terakhir itu ada tujuan. Tujuan keuangan negara mempunyai arti bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas kepemilikan serta penguasaan objek dari keuangan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah mengakui bahwa pendapatan, beban, utang, aset, dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual, dan mengakui bahwa pendapatan belanja serta pembiayaan di pelaporan pelaksanaan anggaran dengan basis yang sudah ditetapkan oleh APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8. Standar akuntansi pemerintah dengan menggunakan basis akrual ini bisa diterapkan di sistem pemerintahan, baik pemerintahan pusat, daerah, dan juga satuan organisasi yang berada di lingkungan pemerintahan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa satuan organisasi tersebut wajib melaporkan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini dinyatakan di dalam bentuk PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang juga ditambahkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan akuntansi dengan basis akrual ini terdiri dari yang pertama, beban akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, ada pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya, meski belum ada kas yang masuk. Yang ketiga, ada penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut. Yang keempat, peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas yang belum diterima, dan hal ini diakui dalam pendapatan. Yang kelima, laporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Dan yang terakhir itu ada laporan keuangan bisa diperbandingkan dengan entitas lainnya. Yang atau yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kekurangan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kekurangan dari standar akuntansi pemerintah berbasis akrual itu ada 3. Yang pertama, biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. Yang kedua, risiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. Dan yang terakhir, yaitu perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uraian mengenai laporan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini, terdapat berbagai macam laporan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan uraian laporan tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menampilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Laporan ini akan menampilkan perbandingan anggaran dan juga realisasinya dalam satu periode laporan tersebut. Yang kedua itu ada laporan perubahan sisa anggaran lebih. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai kenaikan dan juga penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang akan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini
menginformasikan penggunaan dana yang tersisa guna menutup anggaran yang kurang agar bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga itu ada neraca. Neraca menampilkan entitas pelaporan mengenai kewajiban, aset, ekuitas pada periode tertentu. Yang keempat itu ada laporan operasional. Laporan ini akan menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambahkan ekuitas di mana pemerintah pusat ataupun daerah akan mengolah ekuitas tersebut. Hal ini tentu saja untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah di dalam satu periode laporan. Yang kelima itu ada laporan arus kas. Laporan tersebut menampilkan informasi yang berhubungan dengan kas dan juga aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Yang keenam itu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini akan menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan. Dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Sebuah laporan yang akan meliputi penjelasan secara naratif dan juga rincian yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan operasional, dan juga laporan perubahan ekuitas, serta neraca dan arus kas. Catatan ini akan menyajikan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yang G, saya akan menjelaskan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dampak perubahan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi dengan basis akrual ini berpengaruh kepada proses pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan di sektor akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan sendiri adalah proses pencatatan dan juga penerapan kas yang masuk ke dalam akuntansi anggaran. Praktis transaksi tersebut dengan penerapan basis kas masih dilakukan. Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kepada manajemen kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Begitu pula dengan peningkatan laporan keuangan dan fasilitas dalam manajemen aset dan kas. Itu tadi materi dari video pembelajaran tentang akuntansi pemerintah pada bab 2 yaitu pencatatan keuangan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada suara-suara yang terdengar dalam video saya mohon maaf. Dan juga pada PPT saya yang salah ketik, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.